Bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi yang berupa manusia, yaitu yang dinamakan Adam atau Nabi Adam. Ini dipasrahkan segala bentuk kebaikan alam dunia kabeh iki wis dipasrahkan menungso. Nah, cuma di situ berlaku takdirmu alak dan takdirmu kron. Di situ. Makanya kita harus waspada. Kalau orang-orang spiritual tinggi akan tahu seperti itu. Dan dia akan mendapat petunjuk dari sang pencipta, dari sang akarya jagat, dari Gusti ingkang murgeng dumadi, atau dalam bahasa Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa misalnya Tuhan Yesus tahu Tuhan Allah, itu sama, sebenarnya semuanya sama. Kalau kita bisa mengkaji seperti itu, ritual seperti itu, agama apapun sama sebenarnya. Cuma jalannya berbeda-beda. Istilahnya kalau kita sampai ke Surabaya, istilahnya ada yang dari Malang, Sidoarjo, Surabaya. Kalau ada yang dari Kediri, lewat Jombang, lewat Mojokerto, Gresik, Surabaya. Yang mungkinnya dari Tuban, lewat Lamongan, Gresik, Surabaya. Tujuannya sama. Makanya kita tidak bisa tidak bisa boleh mengolok-olok atau menyalahkan agama-agama lain. Semuanya itu dari Allah. Cuma jalannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kalau kita putar yang dari Tuban suruh lewat Malang, ya nggak mungkin mau. Tapi jangan pun terlalu jauh. Makanya itulah fungsinya beliau-beliau pendiri negara Pandeng Fadli adalah Bapak Insinyur Soekarno, Maestro Soekarno, Bu Sarinah, itu mengatakan adalah Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling tepat adalah Pancasila. Makanya jangan sampai ada orang yang menginginkan Indonesia dijadikan negara Islam, atau dijadikan negara Yahudi, atau dijadikan negara-negara Hindu. Jangan sampai. Ini tidak tepat dan akan berbenturan dengan program-program alam tersebut. Itu juga semuanya adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh beliaunya Sri Aji Joyoboyo. Makanya beliaunya dulu mengatakan saiki zamane wong salah bakali seleh, wong jujur bakali mujur. Ini nanti akan berkembang. Nek biyen wong salah bangga, wong Allah kapuja, wong suci dibenci-benci, tempat beribadah yang baik wong apik ditampik-tampik, wong sing kuat rakat berkat dan sebagainya. Ini dulu kemarin sebelum 25. Tapi kalau nanti setelah 25 ke atas, ini kembali ke tatanan yang lebih baik. Tuh, mungkin sebentar ada pertanyaan lagi. Itu terkait salah satu ramalan Joyoboyo, misalnya Blitar jadi natar atau meledusnya gunung Welirang di samping ini. Ini konon katanya ini berita-beritanya alam. Ya mudah-mudahan itu nanti orang-orang berilmu, orang-orang tahu tentang BMG, BMKG dan sebagainya itu bisa mengantisipasi dengan baik. Itu memang kalau sudah diucapkan oleh beliaunya akan terjadi. Tapi kapan, wallahu a'lam. Makanya dulu kalau meledusnya gunung-gunung, 6 gunung termasuk Gunung Semeru, Gunung Welirang, Gunung Kelut, Gunung Api, dan sampai disambut dengan Gunung Krakatau, itu nanti mungkin ya kurun hampir bersamaan. Ada istilah Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung, Jombang dadi Blumbang, Mojokerto dadi kuto, atau bisa dibilang Mojokerto gak ono apa-apa, Gresik resik, Surabaya dadi segara, Pacet pancet. Nah, karena sing ngomong wong Pacet saiki, tapi itu nanti akan terjadi, mungkin akan terjadi. Entah kapan akan terjadi. Karena apa? Itu tetap terjadi fenomena alam, siklus alam. Karena alam berputar. Setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Bukan kok Blitar jadi latar semuanya, enggak. Dalam arti ya latare. Makanya Joyarane Blitar itu bumi layah adiraja indah tantra. Blitar bumi layah, bumi layah indah tantra adiraja. Disingkat Blitar. Makanya pertemuan Blitar ada di situ, ada penataran untuk menatar semua raja-raja, calon-calon raja itu dicatat di candi penataran. Makanya ada candi penataran. Itu nanti akan kalau sudah selesai, ya itu akan terjadi Blitar dan datar terdiri dari kali. Terdiri dari kan bukan kok semua terdiri, ya akan dilewati kali yang besar. Lahar-lahar yang dari gunung manapun akan bertemu di sana. Nah, kenapa kok ngulon sama ngidul? Ini sudah perjanjian. Ngalor, amblas Pacet ini. Makanya wong Pacet dia ngomong Pacet pancet,
karena perjanjian akan kalau meledusnya akan mengarah ke utara, ke mana? Selatan dan ke barat. Disambung dengan Gunung Gelut, disambung dengan Gunung Merapi dan lain sebagainya. Itu bisa mungkin kapan? Nah, sekarang juga sudah terjadi ada pergeseran apa itu istilahnya bencana itu mungkin nanti juga lewat berantas semua yang jelek-jelek diberantas. Kenapa dikatakan kali berantas? Ya, akan memberantas semua seperti itu. Sungai berantas artinya memberantas. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah ikan yang sering meletus kan anak Krakatau, belum bapaknya Krakatau atau belum ibunya Krakatau, malah akan putus Pulau Jawa yang dilaksanakan. Makanya wong Jawa kudu eling Jawa, ojo sampai wong Jawa lali Jawa. Makanya wong Jawa sing gak arep Jawa akan dipisahkan oleh alam nanti. Nah, konon katanya Sunda ke barat itu gak mau Jawa. Itu mungkin meledusnya Gunung Krakatau. Entah itu Krakatau atau bapak Krakatau. Selama ini yang terkenal adalah anak Krakatau. Bapaknya sama ibunya belum muncul. Gitu. Terus ada lagi? Ada yang mengatakan itu Gunung Penanggungan, itu sering dikaitkan dengan menanggung beban yang berat gitu kan. Gunung Penanggungan ini sebenarnya gunung yang aktif sebenarnya. Ya. Tapi kalau sementara di BMKG atau gunung ini gunung mati atau gunung yang selama ini tidur. Ya. Tapi di bawah kawah Gunung Penanggungan ini yang memberikan jalur di dalam bawah tanah. Mungkin lebih kurang daripada 5 kilo ke bawah. Ini adalah kawah yang menyalurkan semua gunung-gunung yang berada di Jawa, bahkan di luar Jawa. Ini adalah penanggungan yang mentransfer energi apa itu namanya panas bumi itu loh, aliran lahar, lava dan sebagainya itu bersumber dari penanggungan. Disalurkan ke Welirang, disalurkan ke Semeru, disalurkan ke Merapi dan sebagainya. Itu sumbernya alirannya dari penanggungan itu sumbernya. Maka penanggungan itu di atasnya karena atas batu. Kalau bisa menyerap air ini sumber air yang paling bagus karena katanya karena di dunia ini nomor 2 dari air yang ada di dari mana di India itu Sungai Gangga. Sungai Gangga. Kalau Arab itu karena memang wong Arab itu jauh muncul kepingin dukur. Kabeh paling jam-jam sing paling api. Menyan pun gairane Jawa dilakoni menyan Arab dan sebagainya. Wis ngono. Tapi sing paling bagus kita punya sumber energi, sumber air mata air yang paling bagus adalah di penanggungan. Makanya dikatakan penanggungan itu nanggung semua beban-beban yang berada di perut bumi adalah penanggungan. Cilik tapi mentik, gede tapi golong. Cilik penanggungan tapi besar. Tanggung jawabnya itu Israel mungkin. Oh ya Gus, sebenarnya di belakang kita atau di ini kan identik dengan makam yang Mbah Jurang Dawa, atau juga yang mengatakan Mbah Tunggul Ametung. Pripun ceritanya? Sementara kalau dari Mbah dulu mengatakan beliaunya adalah Jurang Dawa, karena apa? Jurang itu sebenarnya jeruh Dawa itu panjang. Jadi mungkin jeruh pikirannya panjang nalare dikatakan. Konon katanya dulu itu ada orang meninggal tapi bersinar selama 7 hari, nejo Jawa. Ya, akhirnya ditemukan oleh sebagian warga dusun Poros sebelum Paras. Dusun Poros ini ternyata adalah mayit, akhirnya dibawa ke sini, dimakamkan di sini karena tidak tahu namanya, dikatakan Mbah Jurang Dawa soalnya meninggalnya di Jurang Dawa. Nah, terus diteliti dari batu-batu yang ditinggalkan termasuk patokan ini ya. Ini ternyata batu antisepasi sebelum Mojopahit. Nah, batu-batu sebelum linggah-linggah sebelum Mojopahit. Artefak yang sangat tua sekali. Sangat tua dan itu di masanya air Tunggul Ametung, sebelum air langga. Ini makanya saya juga ingin mengkupas sebelum kita menyampaikan bahwa ini adalah makam Tunggul Ametung, kita harus ada bukti-bukti secara fisik, secara objektif, secara sains yang bisa nanti bisa diterima di kalangan generasi milenial. Kalau generasi itu ya tahu, tapi generasi milenial harus ada bukti secara objektif, secara sains, secara logika.
Dan logika itu pun kalau tidak dibalik dengan logistis akan apa? Nonsen. Logika juga perlu logistik. Pikiran tok gak ada panganane lho ya. Puyeng iso nyanyi pun. Nah, akan ayo kita uri-uri. Karena yang uri-uri budaya ini adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa liwat jeripaya leluhur-leluhur atau sesepuh-sepuh yang sudah mendahului kita. Itu. Maka di dalam makalah malam yaskurnas bahwa yang istilah sapa dewa sing gak gelem bersyukur nang menungso berarti gak bersyukur nang Gusti Allah. Yo artinya di bahasa Arab Saidine ngono. Coba intine sapa dewa sing gak bersyukur nang menungso berarti gak bersyukur nang Gusti Allah. Nah, kita harus tadabbur kepada mereka, kepada alam, kepada leluhur yang sudah mendahului kita supaya apa? Kita bisa mengambil ilmu. Kalau kita mengambil ilmu, tugas kita sekarang apa yang kita berikan kepada anak cucu kita? Kita diberikan oleh leluhur kita macam-macam peninggalan, kita harus memikirkan apa yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan eranya, sesuai dengan zamannya. Nah. Bagaimana Gus? Musibah-musibah itu atau ramalan-ramalan atau program alam itu bisa terjadi. Itu di manakala pada seseorang, di manakala orang-orang itu secara Jawa ini tidak percaya dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau dengan doa itu supaya tidak terjadi dan tidak pengah kepada diri kita khususnya dan bangsa kita pada umumnya, nah kita harus berdoa. Karena berdoa itu ya bisa merubah segalanya. Usaha kita apapun, apa kita usahakan, apa kita perbuat, itu tidak akan bisa merubah takdirnya Allah kecuali dengan doa. Dalam bahasa Arab Saidinya, sawabikul himam liman qadamil aqdam illa bidoa. Usaha manusia sing kaya apa gak akan bisa merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Karena doa Allah sudah memutuskan ud'uni astajib lakum dungo bakal sembatan. Makanya bisa merubah takdir itu adalah doa. Kita berdoa. Kita harus hati-hati, nastitilan, waspada supaya itu tidak terjadi program alam. Umpama terjadi, 100% bisa hanya 40%. Karena faktor doa. Kan di situ ada kaidah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa manusianya merubah nasibnya sendiri. Mungkin dihubungkan dengan itu, kita adalah berusaha berdoa dan jamin usaha kita tadabbur alam. Kita harus kasih sayang kepada alam supaya alam kasih sayang kepada kita. Kalau kasih sayang, alam kita perhatikan, alam kita lestarikan, alam tidak akan berbicara. Nah, berbicara alam gak lewat omongan, lewat gunung meledos, lewat banjir bandang, lewat api muncul. Ini alam sing ngomong. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, tidak berdampak yang sangat fatal pada manusia harus berpikir apa yang kita harus sampaikan. Ya, berusaha, berdoa dan mengabdi kepada Tuhan lewat apa? Lewat leluhurnya masing-masing. Kalau kita Islam, jalankan Islam dengan benar sesuai dengan aturan Islam. Kalau kita Kristen, jalankan Kristen dengan benar sesuai dengan aturan Kristen. Kalau kita Hindu Buddha, jalankan aturan Buddha dengan benar. Insya Allah kalau kita menjalankan syariatnya masing-masing, tidak akan terjadi bencana-bencana itu. Karena bencana itu adalah hakikatnya merupakan peringatan terhadap manusia, peringatan kepada alam, terhadap penghuni alam, supaya bisa menyatu, bisa tadabbur, bisa karena manusia hakikatnya adalah bagian terkecil daripada unsur alam. Baik api, bumi, angin, banyu itu juga alam yang berada di dalam diri kita. Itu mungkin untuk mengantisipasi bahwa itu terjadi adalah dengan doa, usaha, dan kita tadabbur alam kesimpulannya. Kita gak usah takut dengan itu. Kalau memang terjadi ya terjadilah, karena semuanya itu adalah ada hikmahnya. Di balik semua itu ada hikmahnya. Karena di dalam bahasa anak-anak pesantren, khairi wasalihi minallah, elek apik baik dan buruk itu terjadi kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Ditegaskan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah akan kembali kepada Allah.
ono elek, ono api, ono enak, gak enak, ono seneng, gak seneng. Itu akan mungkin. Yang penting kita bisa bagaimana mengambil hikmah semuanya itu. Dan di sisi lain kita berdoa kepada Tuhan Nama Esa lewat alam, lewat leluhur, supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, diselamatkan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan kita tidak boleh menentang itu program alam atau ramalan Joyoboyo. Itu akan terjadi semua kalau sudah disabdakan, sudah diwahyukan akan terjadi. Bagaimana kita menghadapi semua itu dengan lapang dada, dengan sabar, dan tetap mengambil hikmah di balik itu semua. Mungkin saja. Luar biasa para pemirsa ya, ini adalah sebuah wejangan dari Gus Dori, salah satu sesepuh dari lereng Gunung Welirang ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Gus Dori. Ya, barangkali nanti ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo, atau apa-apa monggo. Kalau saya itu nggak ditanya nggak bisa, nah itu loh. Kebangkitan Majapahit, aduh. Enggak apa-apa, ya langsung soal kebangkitan Majapahit, oke? Banyak sekali yang kemudian mengaitkan dengan kebangkitan Majapahit ya, atau mungkin ada yang meramalkan tentang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Nah, kali ini kita juga akan menanyakan kepada tetua atau sesepuh kita Gus Dori, bagaimana Gus Dori terkait prediksi-prediksi atau berita-berita tradisi Sabdo Palon, Naya Genggong maupun kebangkitan Majapahit. Alhamdulillah, mungkin itu saya juga mendengarkan sedikit-sedikit baik dari wacana-wacana sesepuh atau wacana-wacana alam tentang Majapahit, bangkitnya Majapahit. Itu dulu memang ada perjanjian beliau-beliaunya Sabdo Palon sama Naya Genggong sama Syekh yang orang dari Gujarat Arab masuk ke sini, itu ada perjanjian. Jadi Sabdo Palon Naya Genggong itu dua orang. Itu termasuk waktu itu adalah tangan kanannya atau patih-patihnya siapa itu Tribuana Tunggadewi kalau nggak salah. Itu patih-patihnya. Nah, bisa juga itu mungkin eranya situ. Iya. Nah, karena Sabdo Palon Naya Genggong itu adalah dua orang yang memang juga kesaktian luar biasa dan bahasa ilminya juga luar biasa. Iya. Dan bisa menjangkau penjuru langit dan penjuru bumi. Begitu ada dari Gujarat datang, Syekh datang, ini datang untuk menata akhlak sebenarnya, bukan kita dipimpinan, enggak, membantu untuk meluruskan akhlak, meluruskan agama, meluruskan etika, meluruskan budi pekerti sebenarnya. Akhirnya bertemu dengan Sabdo Palon, oke, diserahkan. Cara Jawa ini wis aturan rakyat. Sing luwih apik teko aturan. Tapi kalau gak luwih apik teko aturanmu, akan saya tarik kembali. Saya ambil kembali, yaitu saya pimpin, saya akan tata sendiri masyarakat Jawa. Dengan proses-proses sampai mungkin 550 tahun, entah berapa itu perjanjian beliau-beliaunya. Tapi ternyata ditandai setiap ada pohon-pohon jati harus dilapi dengan sengon. Itu saya mengingatkan kepada kita. Jadi orang Jawa supaya tidak lupa dengan jati dirinya. Sengon ini adalah Syekh sing angon. Sing angon, makanya Juran kali Joko ngomong, cah angon, penek loh. Ini adalah penyempurnaan. Nah, kok sekarang katanya konon kata turunan Syekh itu kok mengambil alih, ingin menguasai. Nah, ini kan sudah ingin berkuasa. Ini juga nyari tatanan. Nah, ini loh. Makanya ini kok kelihatannya nggak semakin baik, kok semakin buruk. Nah, ini nanti kalau sudah demikian, maka ada satu aliran. Atau dikatakan bisa asal satu agama, yang nanti agama adalah mengambil semua dari agama-agama adalah agama budi pekerti. Ini agamanya Sabdo Palon Naya Genggong atau leluhur Majapahit dengan agama budi pekerti di kebaikan situ. Karena Rasulullah sendiri itu diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Innama bu'istu li'utawi mama akarimal akhlak. Di sisi lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Rasulullah diturunkan untuk rahmat semua alam. Nah, kalau sudah rahmat semua alam, semua alam selain Allah itu adalah alam.
tidak pandang itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, bahkan makhluk hidup, bahkan tumbuhan, hayawan, itu bagian dari alam dirahmati oleh Nabi, ikut tugasnya Nabi dan Rasul turun nang bumi. Terus di sisi lain untuk manusia, wa ma bu'istu li utami ma'ama akhrimal akhlak. Jadi saya diutus itu hanya menyempurnakan akhlak atau budi. Orang Jawa sudah punya etika, sudah punya akhlak, tapi disempurnakan. Nah, tugasnya sempurna kok malah nanti mengambil alih. Nah, waktu itu Sabtu kalau Noegeng juga memberikan peluang, memberikan waktu. Tapi kalau sudah nanti waktunya kamu nggak bisa nata, nggak bisa, akan diambil alih kembali ke tatanan Mojopahit. Nah, tatanan Mojopahit ini nantinya bisa bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan Wali Songo. Makanya nanti yang bisa menata alam adalah keturunan Mojopahit dan Wali Songo. Sing biyen-biyen hubungan rusak saling musuhan nggak usah. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki ya apa? Saling sinergi, saling melengkapi, saling duduk bersama, saling menghormati, saling menghargai, ya apa iso kemaslahatan umat. Makanya saya mohon dengan hormat untuk pemerintah ke depan ini yang 17 Agustus itu logonya adalah kedaulatan dan kesejahteraan di tangan rakyat. Rakyat bersatu membangun desanya masing-masing, karena peradaban ini nanti diawali dari desa. Inilah maksudnya Mojopahit itu bangkit. Kok ada kerajaan Mojopahit? Enggak. Tatanan dan cara etika nanti seperti orang-orang Mojopahit. Karena orang Mojopahit sudah mempunyai etika, akhlak, dan mempunyai ilmu yang luar biasa. Cuma sekarang kita jangan membanggakan itu. Kita tiru laku-laku leluhur. Kita praktekkan, jangan hanya membanggakan diri. Aku turun Mojopahit tapi gak berbuat apa-apa. Itu konyol, jangan sampai. Bangkitnya kita bangkitkan kembali kinerjanya, pemikirannya, ilmiah dan sebagainya yang bisa merangkul semua umat sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita butuh sosok pemimpin yang bisa merangkul, bisa mengayomi semua umat, semua lapisan, semua golongan. Kita ayomi, kita rangkul, nah kita sejahterakan. Makanya kesejahteraan, kedaulatan, kedaulatan. Kalau ini sudah diterapkan, akan terwujud sila Pancasila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bangkitnya Mojopahit ini tidak merusak Indonesia, tidak, tetap NKRI. Bisa negara Kerajaan Republik Indonesia, bisa negara Kesultanan Republik Indonesia. Tuh, tetap kembali ke laptop. Makanya mari go mari go wi mana wite kembali wit wite karwo caelet bodongi jeberwek. Jadi 15 tahun dari 25 ini akan Indonesia menjadi mercusuar dunia, Indonesia emas. Indonesia bisa memimpin semua negara-negara di dunia, bahkan Chili iso memimpin Nusantara, Kediri iso memimpin dunia. Ini Indonesia sebagai mercusuar dunia. Arti dari wiwo wite tadi seperti apa? Ya. Wi sebenarnya pohon wi itu. Ya, pohon dawa wite. Karwo cae jikar dawa tracae, tales ombok godonge, jeberek jabare. Tapi di makna di sini ada sewan wi, margo wi ini margo uwo. Ya. Jokowi harus Prabowo. Oh gitu. Mari Pak Jokowi ke Pak Prabowo harus kembali ke wi lagi, wite, kembali kepada asalnya apa wite? Kerajaan. Kerajaan. Wiwa wite karwo cae lek wis Pak Karwo bekas pemimpin Jawa Timur. Ancaran seperti itu. Pak Karwo bekas pemimpin Jawa Timur. Ini program alam loh ya. Ini sudah terjadi apa belum? Belum. Loh, Karwo cae. Kalau sudah Pak Karwo sudah. Pak Karwo cae pemimpin. Lah wis Pak Karwo presiden, kalau sudah kembali ke tatanan wit gimana? Sebetulnya kalau sebetulnya Indonesia akan memimpin Nusantara. Indonesia kembali kepada wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara sudah menyatu Nusantara, jeberwek jabarani Indonesia memimpin dunia. Makanya beliau Pak Karno dulu tetap bersikeras adalah negara non-blok, tidak blok sana dan tidak blok sini. Karena apa? Indonesia yang bisa mengatur semua blok-blok nanti. Bloknya Rusia, bloknya Amerika, bloknya Cina, bloknya Afrika. Itu dirangkul semua oleh orang-orang Indonesia yang berjiwa, bersosok seperti beliaunya Pak Karno. Dan membuat negara NKRI itu tidak mudah. Dan itu pun kerajaan-kerajaan legowo menyerahkan kepada Pak Karno. Seperti Mataram diambil semua wilayah-wilayahnya. Loh, sekarang ini loh,
Dulu sok ikhlas legowo kerajaan diambil. Mau sekarang tanah dipek sak pacul le gegeran perkara tanah sak pengadilan lho. Lek biyen wilayah koyo ngono iku dikekno disumbang untuk negara saiki tanah sakilan. Oh iki sak pajak kita naku lho kok iso. Lah kita kembali pemikiran mindset kita kembalikan kepada mindset yang Mojopahit. Yang Mojopahit itu apa? Ikhlas. Istilahnya kebo gudeh tanpa bekas. Ya apa? Kita bekerja kayak apa? Tapi gak ada bekas sih. Kau deh kok nggak bekas. Jadi kebo gudeh tanpa bekas. Dalam arti apa? Suwung ing pamrih, ikhlas ing penggali. Di tingkat namanya golek geni pikulan, golek banyu pikulan banyu. Dalam arti kita sebelum melakukan ini bahasa Mojopahit ya. Melakukan sesuatu apapun, mengerjakan sesuatu apapun kita harus tahu ilmunya dulu. Nglakoni ilmu kudu ero ilmune. Nah, golek banyu pikulan. Terus yang ketiga, golek geni nggawa obor. Geni digoleki tapi dhek lu nggawa geni. Kok sik goleki geni. Nah, iki lho. Ya apa lek gak wong gendeng kan ndak iso lho. Wong geni wis dicekel kok sik goleki geni. Dalam arti golek geni nggawa obor dalam arti sak durung kita mlaku nang dalan padang kudu dipadangi si atine sik. Jek gak sampe kebentuk awang-awang kesandung ratan lho. Kok iso awang-awang benduki rata kok iso nyandungi. Lho, gak iso maneh. Dalam arti kebulet lakune dhewe rumoso bener jare dhewe. Itu berbahaya lho. Luar biasa. Lek wis paling golek geni nggawa obor, golek bekase kuntul anglayang. Golek galine kangkung sik. Galine kangkung. Angel iki. Kangkung kalau galine wong bolong-bolong lho. Tibake galine kangkung kalau kita selidiki, ternyata ada di rasa. Galine kangkunge menungso iki lho. Galine penggale rasa ana rasane menungso. Rasaku ya rasamu ya rasakno dhewe. Gak ngono. Iki rasa nyambung marang roh sing kuwasa. Rasa roh sing kuwasa. Lek wis sing kuwasa otomatis golek ana bekase kuntul anglayang. Ya apa bekase kuntul anglayang kuwi berkowak. Golek ana kowake. Kletek golek ana kleteke endi kleteke? Ono tapi gak ono tapi ono. Iku tapi dudu iku tapi iku. Lah, kowe kena iku butuh sesuatu itu butuh ritual. Butuh semedi lah. Semedi. Oke? Wes, kowe lek ketemu ngono iku rasa. Kowe sampe tutuk makdum sareng yo apa sejatine diri iso nyembah marang Gusti kang murbeng dumadi, iso kembali jare wong-wong inale wajane suwun iku ya apa jare wong Islam nek cara jare Jawa balik sangkan parang dumadi iku ya apa itu nanti diajarkan diberikan sesuatu yang penting lakune ngelmu itu angel kaya apa tapi iso ketemu lek dilakoni lho ngoyo lek hanya ngomong-ngomong tok gak iso nglakoni jenenge ora padha karo soal bedah ngarep mburi gak didodoni Isra Qadra iso ngomong tapi gak iso nglakoni ngoyo banyak sekali pelajaran yang kita dapat pemirsa ya tujuan pari kena nah jadi kalau guru kalau murid ya satu pertanyaan lagi Kang ya yaitu bagaimana mungkin pandangan manunggaling kawula Gusti terakhir ini berat. Lah itu tak sampai nonton mana kan kamu. Ini belajar ke situ. Sementara ya mengenal diri sendiri. Dulur papat lima pancer, dia belah papat lima tengah. Nah, kayak jalan gini Islam ya. Jibril, Mikail, Israfil, Allah. Kalau kenabian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Nah, kayak jalan ke Jawa, Ari Kusumo, Jawa Kusumo, Jawa Kusumo, lah awake dhewe. Lor gitu. Nah, lek jalan ke Toreko, Amara, Loma, Sofia, Mutmainah, Allah. Ku kabeh tatanan kabeh gathuk kabeh mangkane wong sing arep-arep gak patek kenal wong Islam sing ustaz-ustaz sing gak patek jelas iku dianggap iku klene ae gak oleh takhayul kabeh ku ana gathuk ana nggone kabeh macam-macam bukan takhayul kabeh gathuk kabeh jadi dianggap ilmu taktuk ilmu gathuk ya lek gak gathuk ya gak iso salah lek gathuk ana donyane ya otomatis ana akhirat gathuk lek gak kepethuk ana donyane ana akhirat gak langsung kepethuk lho makane cara istilah ya ana guyonane wong-wong nek kepengin selamat ya kudu liwat dalan selamat supaya oleh selamat sebab ketemu selamat lek wong kepengin selamat kok gak liwat dalan selamat gak bakal oleh selamat sebab gak ketemu selamat lho selamat itu nganjuk lah nih kok dadak digowole iki tretes lu gak ketemu ciloko sing ketemune bon iki ya lah kene kalau guru kalau ayo tukar pendapat tukar pikiran yang penting gak tukaran ayo saling asak asih asuh gak pakai asuh
ya apa apike diruningno wa amruhum sura bainahum. Urusan-urusan ayo kita musyawarahkan ya apa apik. Lek apik jare dhewe kurang apik, jare wong loro kurang apik, jare wong telu kurang apik, jare wong. Lah lek apik jare wong akeh iku adalah keapian jemutak dari Gusti Kang Boten dumadi. Karena keapian iki gak manggon nang apik, gak manggon nang elek. Manggon antarane elek ambek apik ono keapian. Kebenaran gak manggon nang salah sampai bener, manggon antarane salah sampai bener ada kebenaran. Kebenaran mutlak milik Gusti Kang Akarya Jagat. Oke? Amin. Siap. Tengkong. Halo, iya Mas. Iya, jadi sangat luar biasa sekali ya. Banyak sekali pengetahuan baru ya. Dan sebagai generasi milenial itu hampir-hampir saja apa yang disampaikan sangat-sangat awam ya, sangat-sangat jarang sekali, bahkan hampir-hampir saja tidak pernah kita dengar. Dan dengan ini kemudian semoga ilmu-ilmu ini terus tersalurkan, terutama pada generasi milenial sehingga mengetahui begitu besar dan luasnya ilmu dan pengetahuan leluhur kita. Luar biasa sekali. Itu pun Gus, terakhir pesan untuk kita semua, untuk generasi yang akan datang atau generasi milenial ini. Yang akan datang itu jangan kita mengharap dan kita memohon supaya tidak putus apa istilahnya. Kita sebagai generasi sebagai sambung watang, sambung watang untuk menyambung apa itu Jawa, bahasa apa sih supaya tidak punah itu apa? Generasi penerus itu bahasa ilmiah ya. Lek cara bahasane perjuangan tonggak estafet. Lek cara bahasa saya apa? Ya meneruskan tingkah laku untuk perjalanan leluhur itu supaya tidak putus ya. Kita sebagai generasi muda, generasi akan datang yang harus bisa menggali ilmu sedalam-dalamnya. Kita gali ilmu itu, ilmu yang berbaik, ilmu apapun yang berada di muka bumi ini kita gali. Nanti kita pilah-pilah mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, mana yang cocok untuk kita dan yang tidak cocok. Kita gali semuanya. Dan kita harus banyak pengetahuan dan jangan segan-segan untuk bertanya dan jangan untuk mencoba. Kita boleh mencoba, walaupun salah nggak apa-apa, daripada hanya menganggap tidak mencoba sama sekali, nggak tahu kalau kita salah dan benar. Makanya kita harus mencoba. Dan jangan sampai putus asa, karena yang kita hadapi nantinya semakin lama semakin berat, semakin berat. Kalau bisa sesuai dengan zamannya anak-anak milenial, itu kita bisa menghadapi dan bisa melaksanakan benar. Kalau kita sudah tahu, sudah siap akan terjadi seperti ini, maka kita tidak akan putus asa dan tidak akan cor-cor itu boleh. Nah, makanya jangan sampai terpengaruh hal-hal yang kurang baik, karena di sisi negara-negara itu akan mengadu domba, akan memberikan reward kecil-kecil koyok baik enak, tapi itu menjerumuskan kepada anak-anak bangsa. Nah, kita harus berpikir akan dikemanakan anak-anak bangsa, anak-anak negara ini. Nah, kita harus kembali kepada tatanan semula, kembali kepada istilahnya pedoman bangsa kita, yaitu Pancasila dan sebagai landasan hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita bicarakan nanti. Itu karena Pancasila itu adalah intisari Al-Quran, dan Pancasila itu sendiri pun bagian kecil adalah pengejawatan di dalam Al-Quran. Maka dari itu jangan bosan-bosan, nanti harus senang dulu kepada bangsa kita cintai, yang kita bangun ini kita jaga dengan baik. Jaga dengan apa? Dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan tenaga, kekuatan akal, kekuatan iman terutama. Bahwa bagian daripada cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Kekuatan minal iman. Kita harus tetap bangga sebagai orang Indonesia, dan jangan sampai kita menganut atau kita ikut-ikutan budaya-budaya barat yang konon menjerumuskan kepada kita. Kita kembali kepada budaya kita, karena kita kaya dengan budaya-budaya, kata dengan ragam, dengan bahasa-bahasa dan sebagainya, itu kaya sekali. Kita gali lagi, jangan bosan-bosan. Itu pesan saya kepada generasi muda yang mesti tetap mencari ilmu walaupun apapun rintangan, apapun penggoda, kita harus tetap menggali ilmu, potensi yang nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan negara. Itu aja mungkin. Tetap semangat. Jangan sampai putus asa. Tapi kalau dibalik, jangan semangat, tetap putus asa. Ya.
bahaya ini. Oh, bahaya kan ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Jangan dulu. Jangan semangat, tetap putus asa. Loh, ya ini Oke. Luar biasa sekali dan sampai bertemu di video selanjutnya.